Nah, baik, kita akan lihat secara teori ya. Jadi uji proporsi itu ya kita biasa menuliskannya kurang lebih seperti ini. Jadi H0 versus H1 di mana ketika uji dua sisi. Nah, jadi kalau ada sama dengan dan tidak sama dengan itu namanya uji dua sisi. Tapi kalau Anda mendapati H1-nya itu lebih dari atau kurang dari, itu namanya uji satu sisi. Gitu ya. Nah, pendekatan uji proporsi yang dilakukan itu adalah pendekatan distribusi normal standar ya, yaitu uji Z gitu ya. Jadi uji Z ini kurang lebih memiliki statistik hitung seperti yang disebutkan di persamaan ini ya 932. Anda bisa buka bukunya ya, bukunya kan udah pernah saya kasih di sini. Nah, ya, jadi prosesnya itu ya, coba saya tuliskan ya di sini ya. Ya, jadi si proporsi ini gitu ya. Jadi kalau dia sama dengan ini, sama dengan dan tidak sama dengan ini yang kita sebut dengan uji dua sisi. Analog untuk nanti yang uji min ya. Nah, kemudian seperti biasa ini biasanya kita kan masuk dia di tipe pertama gitu ya. Tipe yang kedua, misalkan yang pertama, ini yang kedua biasanya kita punya apa? H0 versus H1-nya yaitu P kecil ya. P kecil dia kurang dari sama dengan P0. Jadi P0 ini adalah konstanta yang kita uji versus P lebih dari P0. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, tipe yang ketiga, kita akan punya H0 versus H1 di mana H0-nya adalah P lebih dari sama dengan P0 dan H1 adalah P kurang dari P0. Gitu ya. Nah, yang ini namanya uji dua sisi. Nah, ini nih. Kalau tandanya gini nih, namanya uji apa? Uji satu sisi. Nah, nanti daerah kritisnya mengikuti. Gitu ya. Nah, yang uji dua sisi, ya, yang uji dua sisi yang ini itu memiliki daerah kritis, ya. Berarti dia kurang dari dan lebih dari ya, kurang dari nanti Z-nya kita bagi dengan alfa per 2. Kalau kurang dari berarti kurang dari negatif. Negatif kan ya, kurang dari negatif Z alfa per 2. Satu sisinya lagi yang sebelah kanan berarti H0 ditolak apabila Z lebih dari Z alfa per 2. Gitu ya. Nah, ini dia Z hitungnya. Nah, ini dia daerah kritisnya. Ya, dan ini adalah Z hitungnya. Nah, ini dia perhitungan Z ini setara dengan, coba ya saya buka bukunya. Harusnya ada summary-nya. Izin, Bu. Ya. Bu, apakah kami diperbolehkan untuk diberikan akses record, Bu? Boleh, boleh. Nanti saya unggah di YouTube ya, Mas ya. G-Drive saya penuh, G-Drive saya penuh soalnya. Saya diingetin aja nanti ya untuk record dan sebagainya ya. Oh ya, wajib subscribe dulu ya, wajib subscribe. Jadi subscriber saya. Sudah, Bu. Siap, Bu. Test on a population proportion. Oke, summary-nya nggak ada nih ya. Ini summary-nya nggak ada.
Nah, ini dia setara dengan yang ini. Ya, Anda kalau tidak puas dengan referensi saya bisa buka bukunya langsung. Jadi, oke. Ya summary kita. Jadi perhitungan Z hitungan ini setara dengan, nah, jadi tergantung nanti case-nya Anda mau pakai yang mana gitu ya. Jadi ini Z0 ini adalah biasa kita sebut dengan Z hitung. Bedanya apa? Bedanya kalau yang atas, nah, yang ini tidak dibagi N, nah yang ini dibagi N. Ya, katakanlah saya mau ambil yang ini nih. Saya lebih suka yang ini. Saya loh ya, kalau Anda terserah. Ini. Kalau nulis enak di OneNote nih. Ini. Nah, ini ya. Yang tadi baru saya paste. Nah, ini ya. Ini adalah tahap pertama. Tahap pertama gitu ya. Kemudian kita punya tahap kedua apa? Menentukan tingkat signifikansi. Jadi tingkat signifikansi alfa kita biasa pakai 0,05 gitu ya. Yang ketiga adalah apa? Statistik hitung. Statistik hitung yang tadi ya, kita bisa pakai yang ini di 932 atau yang ini di 933. Coba saya pakai yang ini ya. Sama aja nanti. Copy. Mana copy? Nah, ininya. Ya, di mana gitu ya. Jadi di mana di sini kalau Anda ada PH ini topi, jadi P-topi ini adalah X. Jadi X ini adalah kejadian, sini adalah kejadian, jumlah kejadian gitu ya. Kemudian N adalah apa? Jumlah sampel. X adalah jumlah kejadian. Dan N adalah jumlah sampel ya. Kemudian itu langkah yang keempat apa? Daerah, menentukan daerah kritis. Oke, daerah kritisnya yang tadi. H0 ditolak apabila yang pertama ini uji dua sisi. Apabila Z hitung gitu kurang dari apa? Min Z alfa per 2. Atau Z hitung lebih dari Z alfa per 2. Gitu ya. Jadi dia kurang dari negatif. Kalau lebih dari baru ambil yang positif gitu. Ini kalau H0 dan H1-nya yang ini nih. Ya, yang I1 nih. Nah, sekarang kalau ambil yang I2, yang ini, uji hipotesisnya daerah kritisnya adalah apa? Yang kedua, H0 ditolak apabila Z hitung lebih dari langsung Z alfa saja. Nah, ini uji satu sisi yang
pertama, uji satu sisi yang kedua, yang ini. Jadi dia ngikutin ini nih, ngikutin tanda yang H1 ini nih, yang saya merahin. Gitu ya. Berarti H0 ditolak apabila apa? Z hitung kurang dari min gitu ya, Z alfa. Oke, di mana Z? Dicari di mana? Z alfa dicari di tabel. Di tabel. Salah nulis. Dicari di tabel. Itu ya. Kemudian nah, jika menggunakan Minitab, daya kritisnya bilangnya apa? Kalau menggunakan Minitab, daerah kritisnya apa? H0 ditolak apabila P-value-nya. iya, p-value-nya. P-value-nya kenapa? Kurang dari alfa. 0,05. Iya, atau 0,05 boleh. Ini ya. Anda kalau pakai Minitab. Oke, ini. Kemudian yang kelima adalah baru diambil kesimpulan berdasarkan perbandingan antara Z hitung dan Z alfa dan juga p-value dan alfanya ya. Oke, ya, ini teorinya. Sekarang gimana contohnya, Bu? Gitu ya. Contohnya di modul yang sudah saya bagikan. Saya mohon maaf ya kalau modulnya itu case-nya kayaknya tidak berbau engineer. Nanti ada yang berbau engineer. Nah, ini dia. Oke, jadi ini contohnya di bagian medis, ya, obat-obatan. Jadi ini adalah obat, gitu ya. Jadi ada obat untuk ketegangan syaraf yang memiliki selama ini memiliki keefektifan 60%. Ya, kemudian ada obat baru diuji terhadap 100 pasien. Ya, ada 100 pasien, kemudian 70 orang sembuh, gitu ya. Sehingga tingkat keefektifannya berapa? 70%. Ini berdasarkan sampel. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah obat baru tersebut dikatakan lebih efektif dibandingkan dengan obat yang lama? Nah, ya. Jadi di sini kita lihat dalam hal ini kalau Anda melihat equation yang saya kasih, equation yang ini. Nah, jadi dalam hal ini X kita, jadi N kita 100, berarti X-nya ada 70. Gitu ya. Dan P hat kita adalah X per N, ya, berarti 70 per 100. Sama dengan 0,7. Dibandingkan dengan P0. P0-nya berapa berarti dalam hal ini? P0-nya adalah 0,6 atau 60%. Itu ya. Jadi kalau Anda lihat, nah yang ini nih. Jadi karena yang ingin disimpulkan adalah tingkat keefektifannya, apakah lebih dari 60%? Gitu ya. Jadi kan dia pertanyaannya lebih efektif itu kan berarti yang sembuh lebih lama. Berarti dari data yang kita ada di lapangan kita bandingkan dengan angka yang ditentukan gitu, yaitu 60%. Jadi 70% ini akan kita bandingkan dengan 60%. Apakah 70% dengan jumlah sampel 100 orang ini itu lebih besar? Nah, jadi kita akan punya H0 versus H1 seperti yang ada di sini. Gitu ya, jadi yang pertama adalah P hat. Coba saya konsisten tidak ya memberikan ininya. Oh ya, saya konsisten ya, P ya.
Jadi P sama dengan P0, P0-nya adalah 0,6, Anda bisa gunakan sama dengan atau kurang dari sama dengan boleh, karena ini uji satu sisi. Ya, versus H1 P lebih dari 0,6. Nah, ini alfanya adalah 5% atau 0,05. Itu ya. Nah, untuk memperolehnya secara manualnya. Oke, kita lihat manualnya dulu ya. Manualnya kira-kira gimana? Untuk masukinnya coba saya snip ya. Nah, ini ya. Berarti di sini kita punya langkah yang kedua, berarti tingkat signifikansi alfa. (0,05 atau 5% ya. Yang ketiga adalah apa? Statistik hitung. Statistik hitung kita berarti nah ini dia. Saya ambil yang ini ya. Saya ambil Z hitung adalah, nah ini dia. Ya, berarti saya bisa menghitung Z hitung sama dengan P hat. P hat-nya berapa? Jadi P hat-nya itu adalah X dibagi N, yaitu 70 dibagi 100 sama dengan 0,7. Ya, di mana P0-nya berapa tadi? 0,6 ya, atau 60%. Ya, dan N-nya sama dengan 100. Maka kita bisa masukkan di sini P hat-nya adalah 0,7 gitu ya. Min P0-nya adalah 0,6 dibagi ya akar, ini akarnya sampai bawah nih. P0 dikali 1 min P0 dibagi N. Ya, berarti P0-nya adalah 0,6 ya, dikali dengan 1 min P0. 1 min 0,6 sampai belakang nih. Dibagi N, N-nya di sini. Ini akarnya sampai bawah. Nah, ini dia. Oke ya, N-nya 100. Sorry, N-nya 100. Kita ganti dengan 100. Ya, 100 di akar berapa? 10 ya. Kemudian berarti yang di atas itu kita akan punya 0,1 dibagi dengan yang ini. Coba saya pakai bantuan Excel. 0,6 sama dengan SQRT akar ya. SQRT dalam kurung 0,6 kali 0,4 1 min 0,6 ya. 0,4 dibagi 100. Oke. 0,048999. Tentunya (0,048999) ya. Ya, hasilnya adalah 0,1 dibagi ini ya. Berapa ini? 2,0412. 2,0. Ini Z hitung. Ya. Kemudian langkah yang keempat apa? Langkah yang keempat adalah daerah kritis. Bunyinya apa?
0 ditolak jika Z hitung lebih dari ya, lebih dari Z alfa. Nah, sekarang pertanyaannya Z alfa itu berapa? Atau Z 0,05 itu berapa? Itu kalau tidak salah 1,96. 1,96 apa 1,64? Table. 0,05 berarti 0,45. 0,45. Oke, berarti 1,64 ya. Nah, yang ini nih. Nah, ini ya, 0,05. Nah, ini. Anda bisa ambil yang ini atau ambil yang ini. Antara dua ini nih. Bisa ini, bisa ini. Jadi di sini 1,6 ya, yang atasnya yang sebelah ini 4, yang sebelah sini 5. Nah, biasanya diambil 1,645. Ambil tengah-tengahnya antara 1,64 dan 165. Tengah-tengahnya berarti 1,645 itu juga boleh. Atau biasanya diambil yang ini nih. Sorry. Salah bukan yang ini. Sebelahnya. Iya. Yang ini. Nah, ya, karena yang ini itu 0,4495, yang ini 0,4505 gitu ya. Ini udah pernah saya ajarin loh ya, hitungnya caranya. Nah, yang ini karena yang diarsir adalah 0 sampai dengan Z. Sedangkan yang kita punya itu alfanya yang ada di kanan ini. Berarti 1 min alfa adalah 0,45. Jadi 0,45 itu kalau nggak yang ini, Anda boleh ambil tengah-tengahnya. Nah, saya mau ambil yang ini, berarti 1,64 ya, atau 1,645. Beda-beda tipis ya. Ini yang ini 196 itu ternyata kalau alfanya dibagi 2. 6, 4. Ya, kemudian, nah sekarang kita bandingkan antara Z hitung dan Z alfa yang ini. Pertanyaannya adalah apakah memenuhi ini? Memenuhi tidak? Memenuhi, Bu. Memenuhi. Berarti kesimpulannya apa? H0-nya Ditolak. ya. Jadi karena Z hitung lebih dari Z alfa, yaitu 2,04 lebih dari 1,645, maka H0 ditolak. Ya, artinya apa? Artinya apa nih kalau H0 ditolak? Nih, H0 ditolak. Berarti berlaku H1. Artinya apa sih H1 ini? Artinya apa H1 ini? Artinya adalah Efektifannya lebih dari 60% ya, Bu. betul sekali. Berarti obat yang baru itu memiliki keefektifan lebih dari 60%. Artinya obat yang baru, jadi dia menyembuhkan lebih banyak orang gitu ya. Obat yang baru memiliki keefektifan lebih dari 0,6 atau 60%, sama ya. Oke, nah ini manualnya. Sekarang kita lihat bagaimana kita menentukan di Minitab-nya. Ya, kalau di Minitab-nya sepertinya jauh lebih simpel.
Jadi kita masuk apa ini? Basic statistik. Ini two proportion ya. Jadi yang one proportion. Nah ini dia. Nah ini ya. Basic statistik one proportion. Kemudian kita pilih yang one proportion yang ini nih. Kemudian kita masukkan dalam bentuk summarize data. Ya. Jadi kalau datanya ada data set, ya kalau bentuknya ada data set, itu berarti nanti datanya bentuknya kategori. Codingnya adalah 000, 111 dan seterusnya. Itu juga bisa. Ya. Kemudian setelah dimasukkan, kita masukkan alfanya dan kita masukkan H1-nya. Metodenya apa? Metodenya adalah normal approximation. Maksudnya apa? Berarti kita menggunakan uji statistik menggunakan pendekatan distribusi normal. Jadi maksudnya apa, Bu? Maksudnya ini nih, Z hitung kita tadi itu ini ya, yang ditulis dalam bentuk P hat min P0 per akar P0 bla 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 bla. Ini adalah bentuk daripada pendekatan distribusi normal. Jadi kejadiannya itu, saya nggak ngajarin tentang probabilitas ya. Jadi kejadiannya itu namanya kejadian binomial. Jadi yang tadinya dia berdistribusi binomial kemudian dibawa ke distribusi normal, yaitu menggunakan Z. Jadi dia pendekatannya adalah normal approximation. Jadi yang dimaksud di Minitab itu tuh gitu ya maksudnya ya. Nah, kemudian maka akan diperoleh output seperti yang ini nih. Ya. Nah, ini N-nya ada 100, eventnya 70, sampelnya ini. Kemudian diperoleh P-nya adalah ini apa ini? Oh, ini abaikan ya, ini abaikan aja, kita nggak diskusikan ini. Kemudian, di sini tertulis hipotesis nolnya dan hipotesis satunya kurang lebih seperti ini, ya, yang ini nih. Dan kita punya Z hitungnya adalah 2,04 sama ya, yang kita hitung tadi. Dan ini Z value ini adalah setara dengan P value 0,021. Ya, mungkin Anda bisa coba di Minitab. Bisa bareng-bareng ya. Kita pakai, berarti kita nggak perlu data set di sini karena kita pakai summarize data. Basic statistik, kemudian one proportion. Nah ini. Set. Ya, nah ini ada pilihannya nih. Ini kalau kita pakai data set, tapi kalau kita nggak pakai data set, kita pakai summarize data. Nah, itu number of event-nya berapa? Number of event-nya 70. 70. Sampelnya? Number of trial-nya? 100. Yes. Kemudian, perform hipotesis testnya, berarti ini maksudnya P0-nya. Atau konstanta yang mau diuji. Berarti berapa? 0,6. Ya. Setelah itu, kalau sudah klik option, confidence levelnya berarti 1 min alpha. Alpha kita 0,05, berarti ininya 0,95 dalam persen berarti 95%. Kemudian alternatif hipotesisnya berarti H1-nya bunyinya apa? H1-nya bunyinya adalah lebih dari. Jadi proportion, exit, hipotesis, proportion. Metodenya bukan eksak, tapi metodenya adalah normal approximation. Ya, udah? Kalau sudah oke, kita okekan. Nah, ini dia dapatnya ya. Sama dapatnya. Nah, ini dia p-value kita. P-value kita berapa ini? 0,021.
Ya, saya masukkan di sini. Jadi jika menggunakan Minitab, langkahnya seperti yang ada di modul ya. Kemudian kita akan punya output. Ada yang beda hasilnya atau sama semua? Sama, Bu. Sama ya. Sama, Bu. Oke. Nah, ini dia. Nah, dengan demikian kita kalau sudah pakai Minitab yang kita notice adalah p-value-nya. Ya. Nah, ini zat hitung kita nih yang tiap kita hitung ya, ini zat hitung. Nah, kemudian karena kita pakai ini, pakai p-value, jadi cukup langkah yang ketiga sama gitu ya. Jadi langkah-langkah hipotesisnya sama, hipotesisnya satu sama ya, tadi H0 P kurang dari sama dengan P0 atau 0,6 versus H1 atau HAP lebih dari 0,6. Yang kedua adalah alfa. (0,05) Terus yang kedua apa, Rek? Statistik itu. Statistik, Bu. Berapa ini? Pakai p-value ya. P-value kita adalah 0,021. Yang keempat, daerah kritisnya. Ini harusnya ada di modul sudah. Mana modulnya? Oh ya, langsung ya. Kalau saya langsung ya langsung dibaca nih. Prosesnya kalau ada yang nanya ini. Ini H0 ditolak jika p-value kurang dari. Kemudian kesimpulannya kesimpulannya adalah kita membandingkan p-value ini dengan alfa. Ya. Memenuhi tidak? Tidak, Bu. Hah? Masa tidak? Memenuhi, Bu. Tidak ditolak, Bu. Oke ya, jadi karena p-value kurang dari alfa, yaitu 0,021 kurang dari 0,05, ya, maka H0 ditolak. Ya, artinya sama dengan yang di atas tadi. Artinya berarti berlaku H1 yaitu tingkat keefektifan daripada obat yang baru lebih dari 0,6. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ini saya start login yang ini ya. Oke. Nah, kalau sudah sampai sini ada yang mau bertanya? Aman? Sehat, sentosa, sejahtera, bahagia. Amin, amin, amin. Baik.
Nanti saya sudah punya case untuk Anda. Nah, ini dia case-nya. Coba nanti dicoba di Minitab. Jadi ini semikonduktor manufaktur, ya. Jadi semikonduktor manufaktur produce controllers. Jadi perusahaan semikonduktor gitu ya. Jadi dia memproduksi controller yang dipakai di mesin atau yang diaplikasikan di mesin mobil. The customer requires that the process fall off or fraction defective at a critical manufacturing step not exceed. Jadi dia nggak boleh, jadi yang rusak itu dia nggak boleh lebih dari 0,05. And that the manufacturer demonstrate process capability at this level of quality using, jadi proses demonstrasi dari manufakturer ini capability-nya di level alpha, di level kualitas ini gitu ya. Jadi demonstrasinya itu dia nggak mau lebih dari 0,05 ini dengan pakai alfanya 0,05 juga. Ya, jadi semikonduktor yang diambil take a random sample of 200 device. Jadi yang diambil semikonduktornya ada 200 and find that 4. Jadi 4 of them are defective. 4 diantaranya rusak. Pertanyaannya adalah can the manufacturer demonstrate process capability for the customer? Jadi bisakah pabrik manufaktur ini nanti mendemonstrasikan proses kemampuan prosesnya ini buat customer. Jadi apakah memenuhi ini ya, intinya memenuhi tidak lebih dari 0,05 ini. Berarti di sini nanti kita akan punya ada yang tahu nggak biasanya tuh ada draw di sini kok nggak ada ya? Kemarin ada draw di sini. Jadi di sini kita akan punya di case kita ini adalah H0-nya apa kira-kira kalau yang ini? Nah, sini aja. Ini di sini kita akan punya H0 versus H1 gitu ya. Jadi H1-nya itu yang ini nih. Not exceed tidak boleh lebih dari 0,05. Berarti kita letakkan dia di H1. Ya, berarti P kurang dari berapa? 0,05. Karena tujuan kita adalah mereject H0. Berarti ini versus H0-nya adalah ya. Jadi Anda gunakan Minitab untuk melakukan uji hipotesis. Pakai Minitab. Mau nambah manualnya juga boleh. Ya. Nanti saya bagikan, tenang aja. Oke, ini yang satu proporsi. Kita lihat yang dua proporsi. Jadi yang dua proporsi itu juga analog. Seperti ketika kita juga membahas yang uji min 2 populasi. Persis banget. Dan pendekatannya juga normal approximation. Nah, kurang lebih seperti ini ya, yang two proportion. Jadi yang two proportion, nah ini
kalau kita punya H0-nya adalah P1 sama dengan P2, maka H1-nya kita akan punya apa? H1-nya berarti kita akan punya P1 tidak sama dengan P2. Jadi P1 adalah proporsi yang bersumber dari populasi ke-1, P2 adalah sumber proporsi yang berasal dari populasi kedua. Gitu ya. Dan kemudian P head ini P1 head, P2 head ya. Kalau P1 head ya, ini P1 head berarti proporsi sampel dari populasi pertama, populasi 1. Berarti kalau P head 2 adalah proporsi sampel gitu ya, proporsi sampel dari populasi kedua. Ya, kalau P saja berarti itu dari populasi ya. Jadi kalau P1 tok gitu ya. P1 saja dan P2 saja berarti ini proporsi populasi. Proporsi populasi. Ya. Nah, kemudian kalau yang ini kita H0 versus H1-nya kurang lebih seperti ini. Dan daerah kritisnya kita ambil yang ini. Yang pertama. Ya. Jadi mirip dengan yang tadi. Kalau yang pertama, kita akan punya H0 versus H1, yaitu P1 sama dengan P2 untuk dua sisi, berarti P1 tidak sama dengan P2. Gitu ya. Yang kedua, yang ini nih, yang daerah kritisnya yang ini lebih dari, berarti kita akan punya H0 P1 kurang dari sama dengan P2 versus P1 kurang dari, lebih dari P2. Lebih dari P2 yang ini kurang dari sama dengan. Oke, yang belum, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah P1, H0 gitu ya. H0 versus H1 lebih dari P2 versus H1, P1 kurang dari P2. Ya. Nah, di mana untuk apa P head yang di bawah ini ya, P head yang di bawah ini adalah proporsi untuk keseluruhan ini. X1 kejadian di populasi pertama, di sampel pertama, X2 adalah kejadian di sampel kedua. Gitu ya, kita lihat contohnya nanti. Contohnya adalah ya, saya snip biar semuanya terangkum di OneNote. Ups. Ya. Nah, ini ya.
Nggak pakai yang atas ya, kok ini ikut sih? Oke, contohnya mana Bu? Contohnya yang ada di modul. Nah, ini dia. Nah, ini ya. Jadi contohnya ini ada lulusan SMA. Nah, ini contohnya di bidang pendidikan ya. Jadi dia membandingkan antara lulusan SMA yang di Kotamadya Bandung dan yang ada di Kabupaten Bandung. Nih. Ya. Jadi dia itu mau membandingkan apakah proporsi lulusan yang dari Kotamadya dan di kabupaten itu yang melanjutkan di perguruan tinggi itu lebih dari atau kurang dari. Ya. Kita lihat alfanya dia minta 2,5. Oke. Dari sampel acak yang diambil gitu ya. 200 dari lulusan asal Kotamadya, jadi 200 lulusan anak SMA di Kotamadya Bandung, itu 120 itu melanjutkan ke perguruan tinggi. Sedangkan yang dari kabupatennya, ya dari 500 lulusan, itu 240 yang ke perguruan tinggi. Ya, oke, dia minta apa di sini? Dia minta apakah mungkin proporsinya sama atau beda gitu ya. Jadi dia minta apa nih? Karena yang ingin disimpulkan adalah proporsi lulusan. Apakah gitu ya? Jadi apakah proporsi lulusan dari Kotamadya lebih besar dibandingkan dengan proporsi lulusan yang dari kabupaten, maksudnya lulusan yang melanjutkan ke perguruan tinggi ya. Di sini kok sudah azan, ada Jumatan ya? Iya, Bu. Sorry. Nah, ini ya. Jadi nanti jadi kita akan punya H0 versus H1 ya. Sebagaimana yang saya tuliskan di sini, Anda bisa baca di Minitab-nya ya. Kemudian Anda bisa masuk nanti cara untuknya ada di start basic statistic to proportion. Ya, input caranya sebagaimana yang ada di modul, ikutin aja langkahnya step by step dan kemudian Anda akan memperoleh output seperti yang ada di halaman ini. Ya, yaitu Z value-nya adalah 2,91 dan untuk pendekatan normalnya adalah P value-nya adalah 0,002. Ya, jelas ini dia akan kurang dari 0,025. Yang artinya nanti kalau kurang dari 0,25 berarti H0-nya apa? H0 nanti dia tidak ditolak karena dia tidak kurang dari 0,025. Jadi sebentar. Daerah kritisnya apa nanti? Daerah kritisnya ini ya, kita pakai ini. Berarti Z hitung akan lebih dari Z apa gitu ya. Berarti ya P value-nya dia tidak kurang ya. Berarti harusnya ini H0-nya apa? H0-nya ditolak. Gitu ya, H0-nya ditolak. Nah, ini karena waktunya juga udah mepet, saya takut nih
ikutin aja dulu untuk yang tes 2 proporsi seperti yang ada di modul, ya. Kemudian nanti ada satu latihan juga untuk yang ada satu soal lagi yang bisa nanti Anda kerjakan. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Izin bertanya, Bu. Mm-mm. Bedanya yang ini sama yang sebelumnya itu, untuk yang ini tuh, itu ya, Bu, 2 proporsi ya, Bu? Yang sebelumnya itu cuma 1 proporsi ya? Iya, kalau yang pertama tadi kita membandingkan satu proporsi dengan sebuah angka gitu ya. Jadi konstantanya, jadi populasinya cuma ada 1. Sedangkan kalau yang dua proporsi ini itu ada 2 populasi. Gitu. Baik, Bu, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Maaf ya, budenya tidak datang.